Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Indra Kusuma Nugraha dari Program Studi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Akuntansi Manajemen adalah mata kuliah yang diprogram di semester ganjil, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah peminatan atau konsentrasi, sehingga mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah ini wajib lulus mata kuliah prasyarat, yaitu akuntansi biaya, keuangan bisnis, dan manajemen strategi. Baik, mata kuliah akuntansi manajemen ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, teknik, dan aplikasi akuntansi manajemen dalam merumuskan sebuah keputusan manajerial kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian. Jadi topik-topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini terkait dengan klasifikasi biaya, sistem costing, penyusunan anggaran, pengendalian biaya, dan pengukuran kinerja. Beberapa sumber rujukan yang saya pakai diantaranya ada Hansen Mowen, Cost Management Accounting and Control, kemudian ada Supriyono, Akuntansi Manajemen, Garrison, Noren, dan Brewer, Managerial Accounting, dan beberapa literatur yang lain. Tidak menutup kemungkinan saya juga menggunakan jurnal-jurnal ilmiah yang terkini yang membahas tentang akuntansi manajemen. Adapun capaian pembelajaran lulusan meliputi mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian yang berikutnya, menganalisis permasalahan bisnis terstruktur dengan menggunakan pendekatan analitis, sistematis, dan merumuskan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penilaian dari mata kuliah ini ada 3 aspek yang saya gunakan. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, di mana penilaian ditentukan oleh keaktifan mahasiswa di kelas, mulai dari keaktifan bertanya, berdiskusi, kemudian mengerjakan tugas-tugas. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil proyek, di mana nanti mahasiswa diminta membentuk kelompok, teamwork, dalam menyelesaikan suatu proyek. Yang terakhir yaitu aspek penilaian kognitif dan pengetahuan. Jadi nanti ada beberapa komponen evaluasi mandiri seperti tugas, kuis, UTS, dan UHS. Kemudian bobot penilaian dalam mata kuliah ini meliputi bobot nilai harian dan tugas terstruktur, nilai tes formatif, kemudian bobot nilai ujian tengah semester, bobot nilai ujian akhir semester, sehingga nanti akan dihitung dan diperoleh nilai akhir. Adapun aspek penilaian terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di mata kuliah ini, untuk aspek sikap mahasiswa yaitu aktif dalam menyampaikan pendapat dalam diskusi, kemudian kemampuan menjaga etika dalam proses diskusi. Daya nalar juga menjadi proses penilaian. Untuk pengetahuan, penguasaan materi yang ditunjukkan oleh jawaban kuis, UTS, dan UAS. Dan yang terakhir untuk keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan yang ditunjukkan dalam pembuatan video, kemudian pembuatan materi presentasi. Baik, itu terkait dengan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah akuntansi manajemen yang bisa saya sampaikan. Berikut saya tampilkan video pembelajaran di ruang kelas dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa yang beragama lain.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertatap muka untuk perkuliahan akuntansi manajemen. Baik, pada pagi hari ini kita langsung saja ke materi kita, yaitu tentang konsep biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, rekan-rekan mahasiswa administrasi bisnis pasti sudah tidak asing dengan yang namanya biaya, gitu ya, biaya atau costing. Nah, untuk pagi hari ini kita lebih spesifik membahas tentang biaya relevan. Apa itu biaya relevan? Di sini saya tuliskan konsep biaya relevan dalam akuntansi manajemen sangat fundamental bagi mahasiswa program studi administrasi bisnis, terkhusus dalam memahami bagaimana keputusan bisnis yang efektif dapat dibuat. Nah, artinya di sini teman-teman, biaya relevan ini adalah biaya yang dapat disesuaikan, yang dapat diubah sesuai dengan tingkat kebutuhan, dalam hal ini untuk efisiensi produksi. Nah, lebih lanjut kita masuk ke slide berikutnya. Di sini saya tulis biaya relevan adalah inti dari pengambilan keputusan jangka pendek dalam akuntansi manajemen, yang menekankan bahwa biaya hanya akan berubah sebagai akibat langsung dari suatu keputusan yang harus dipertimbangkan. Saya lanjut lagi. Di sini saya menampilkan pengantar konsep biaya relevan. Intinya adalah bahwa biaya relevan itu disesuaikan dengan kebutuhan manajerial. Contoh misalkan, saya masuk ke studi kasus ya. Nah, di sini ada mari kita lihat contoh sederhana dalam mengilustrasikan bagaimana biaya relevan diterapkan. Sebuah perusahaan dihadapkan pada pilihan untuk memproduksi komponen secara sendiri ataukah berdasarkan pemasok dari pihak luar. Artinya kita dihadapkan pada kalau biaya sendiri di sini itu hanya memerlukan biaya produksi per unit 50.000, meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead variabel. Sementara kalau kita menggunakan pemasok, harga beli dari pemasok per unit 48.000, artinya ada biaya yang tidak bisa kita manage, tidak bisa kalkulasi secara internal atau sendiri. Ya. Nah, dalam hal ini teman-teman nanti ketika memproduksi suatu barang bisa mengkalkulasi biaya bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, overhead pabriknya berapa. Kalau kita membeli jadi, harga jadinya sekian. Kalau membuat sendiri kita bisa melakukan pricing atau efisiensi biaya produksi. Nah, efisiensi biaya produksi inilah yang disebut dengan biaya relevan. Sehingga saya kembali ke sini. Biaya relevan itu karakteristiknya adalah biaya masa depan, salah satunya. Biaya masa depan itu artinya apa? Biaya saat ini, cost saat ini akan berbeda dengan cost di masa yang akan datang. Contoh, Anda membeli iPhone saat ini. Harga iPhone berapa kalau boleh tahu? Kisaran 10 juta. Nah, di tahun yang akan datang apakah akan 10 juta? Tidak. Iya, karena terjadi penurunan nilai uang. Nah, kalau misalkan Anda memproduksi, katakan Anda sebagai perusahaan Apple, memproduksinya di tahun ini itu menggunakan bahan baku dari pemasok, bagaimana kalau di tahun berikutnya itu diproduksi sendiri bahan bakunya, itu jauh lebih efisien untuk menekan biaya. Oke ya, sehingga itu yang dimaksud dengan karakteristik biaya masa depan. Kemudian dapat dihindari, avoidable, artinya ketika di saat ini itu biayanya sudah mencapai ambang batas biaya itu sudah mencapai pengeluaran yang sangat banyak, manajerial bisa melakukan yang namanya efisiensi, sudah dihentikan. Kayak sekarang kondisi perekonomian Indonesia melaksanakan program yang namanya efisiensi anggaran. Karena apa? Mengingat pengeluaran semakin banyak, kemudian pemasukan sedikit atau turun. Sehingga konsekuensinya apa? Kebijakan yang diambil adalah menyesuaikan atau adjustment
biaya-biaya mana yang bisa diefisienkan, ditekan, ya. Gitu. Kemudian berbeda antar alternatif, artinya antara kita menggunakan pemasok dengan biaya sendiri, kita bisa menyuplai sendiri, kita punya rekanan sendiri, dengan yang beli jadi, itu akan berbeda. Sehingga karakteristik biaya relevan adalah berbeda antar alternatif. Maksud yang lain adalah ketika manajerial memutuskan untuk oke, kita sedang surplus anggaran, nah itu boleh kita menyesuaikan, jadi tidak lagi menggunakan biaya internal saja. Kita ingin mencari supplier atau pemasok untuk meningkatkan spesifikasi kualitas bahan, boleh, karena anggarannya ada. Nah, yang dimaksud dengan biaya relevan itu teman-teman. Jadi tergantung kemampuan kapasitas dari anggaran. Kemudian mempengaruhi hasil keputusan, jelas. Tujuan dari biaya relevan ini adalah untuk mengambil keputusan, dalam hal ini manajerial, supaya memperoleh profit. Tidak lain, karena apa? Karena di dunia bisnis yang kita cari adalah profit dan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Oke. Ini sudah tadi ya. Nah, ini jenis keputusan terkait biaya relevan, ya rekan-rekan. Make or buy, produksi sendiri atau beli. Silakan, nanti kalau tadi sudah saya sampaikan, perusahaan memilih untuk memproduksi sendiri, menyediakan bahan baku sendiri, kemudian contoh yang dilakukan oleh Shopee, ya saya sebut marketplace Shopee. Shopee itu kan punya, ketika ada orderan dari konsumen, kemudian kurirnya itu ada sendiri. Untuk apa? Untuk menekan biaya. Makanya kan sekarang Shopee itu tidak mau bermitra lagi dengan perusahaan ekspedisi. Karena apa? Mereka tujuannya menekan biaya operasional. Nah, menekan biaya operasional itu adalah yang dimaksud biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Kemudian menutup atau melanjutkan lini produk. Kalau dirasa efisiensi itu sangat perlu dilakukan, maka perusahaan, dalam hal ini manajemen keuangan, itu harus melakukan yang namanya efisiensi. Lini produk mana yang kiranya bisa diefisienkan? Contoh misalkan sekarang bagian produksi dengan bagian pemasaran dulu terpisah. Sekarang karena efisiensi anggaran dan kemampuan finansial keuangan perusahaan itu dijadikan satu. Sehingga lini produk ada yang dipangkas. Nah, Pak, berarti kan ada kaitannya dengan restrukturisasi, betul. Kemudian menerima atau menolak pesanan khusus. Oke, manajemen boleh menolak pesanan ketika spesifikasi yang diminta oleh pelanggan itu terlalu tinggi, tidak mampu manajemen menyediakan bahan atau kualitas yang diminta oleh pelanggan. Itu bisa. Atau misalkan dengan biaya relevan, konsep biaya relevan, manajemen berani bertaruh misalkan. Oke, saya ambil tender itu. Nah, ambil tender itu mereka pasti melakukan kalkulasi kan, estimasi sebelumnya. Kenapa diambil? Karena mereka sudah mengkalkulasi antara cost and benefitnya itu lebih banyak di benefit. Kan nggak mungkin kita mengambil contoh yang perempuan-perempuan ini, rekan-rekan mahasiswa. Kalau ada pesanan kue saja, katakan pesanannya 50, diambil nggak ya? Nah, Anda pasti kan menghitung, karena sudah sering melakukan proses produksi kue, 50 itu sudah untung di atas BEP, ya saya ambil. Tapi kalau misalkan di bawah 50, katakan hanya 10, 20, apakah pesanan itu diambil? Ya BEP sih, tetapi capek Pak. Nah, ibaratnya hanya balik modal, sementara waktu, kemudian uang lebih kita juga nggak begitu dapat banyak, itu lebih baik. Nah itu ya, jadi menerima atau menolak pesanan khusus. Kemudian mengganti peralatan lama dengan yang baru. Ini penting teman-teman, kaitannya dengan proses produksi di perusahaan. Peralatan yang lama itu membutuhkan maintenance, biaya maintenance yang tidak murah.
Contoh misalkan Anda punya mobil, mohon maaf ya, tapi ini selera ya, mobil lama dengan mobil baru. Mobil lama itu sedang rusak. Nah, Anda mau reparasi, memperbaiki. Onderdilnya sudah tidak ada. Adapun kalau ada itu kita harus inden dulu misalkan di luar Indonesia. Sementara mobil yang baru itu semuanya tersedia melimpah, harganya juga lebih murah, spare partnya lebih murah. Nah, ini bukan masalah hobi atau kesukaan ya. Tetapi kalau kita melihat dari konsep biaya relevan, perusahaan pasti akan mengambil keputusan bahwa biaya mana yang lebih efisien, lebih rasional untuk dibeli, yang memakai yang baru. Oke. Makanya kalau Anda misalkan perusahaan-perusahaan sekarang itu kan ya memang ada sedikit semacam melanggar aturan regulasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Perusahaan asing itu rata-rata menggunakan pekerjanya itu secara kontrak. Karena apa? Kan kalau di aturan Kementerian Tenaga Kerja 2 tahun selesai itu kan harus diangkat menjadi tetap. Rata-rata mereka 2 tahun atau sebelum 2 tahun selesai mereka merekrut karyawan baru. Untuk apa? Untuk menekan efisiensi biaya pegawai. Pak, itu kan melanggar aturan. Nah, terlepas dari itu teman-teman, tapi mereka menghitung biaya produksi, ya, payroll, penggajian itu jauh lebih efisien, lebih bisa menekan proses biaya produksi, merekrut karyawan baru daripada mengangkat karyawan yang lama atau menetapkan. Karena kalau sudah ditetapkan itu banyak teman-teman, ada tunjangan macam-macam, dan itu perusahaan kadang ya mohon maaf dalam tanda kutip terbebani. Itu yang menjadi pertimbangan. Nah, kesimpulannya adalah memahami biaya relevan adalah keterampilan penting bagi setiap manajer. Nah, manajer harus paham, harus bisa mempunyai kepekaan, punya analisa mendalam terkait dengan kalkulasi untung dan rugi, cost and benefit. Dengan memfokuskan pada biaya yang benar-benar akan berubah sebagai hasil dari suatu keputusan. Biaya relevan hanya mencakup biaya masa depan yang dapat berubah karena keputusan. Penting untuk memisahkan biaya yang relevan dan tidak relevan. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi kalau Anda belajar akuntansi biaya, kita mengenal 2 macam biaya. Biaya tetap, fixed cost, dan biaya variabel. Biaya relevan itu tidak masuk dalam biaya tetap. Biaya tetap itu produksi berapapun, ya tetap segitu. Biaya relevan adalah lebih condong ke biaya variabel. Biaya yang bergantung dari banyak sedikitnya proses produksi. Oke, pemahaman yang terakhir, pemahaman biaya relevan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi intinya adalah dalam proses bisnis kita mencari profit semaksimal mungkin dengan efisiensi biaya. Bukan sekecil-kecilnya biaya, tidak bisa teman-teman, karena di era sekarang itu tidak ada yang murah, tetapi efisiensi. Baik, itu rekan-rekan materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya mau tanya, Pak. Oke, baik, silakan. Dari penjelasan Bapak mengenai konsep biaya relevan tadi dan karakteristik biaya relevan, lalu Pak, untuk saat ini apakah biaya relevan ini sangat penting untuk seorang manajer, dan sejauh mana biaya relevan ini mempengaruhi pengambilan keputusan bagi seorang manajer? Oke, baik. Jadi pertanyaannya sangat bagus, teman-teman. Seberapa relevan biaya relevan itu bagi manajernya? Rumit ya pertanyaan. Seberapa relevan biaya relevan itu bagi keputusan manajernya? Ya. Jadi tadi sudah saya contohkan, biaya relevan adalah biaya yang dapat disesuaikan, adjustment, penyesuaian. Biaya itu tidak bisa kita kontrol suatu ketika, ada yang bisa kita kontrol.
Apa yang bisa tidak kita kontrol, Pak? Contoh misalkan pandemi COVID tahun lalu itu adalah contoh biaya yang tidak bisa kita kontrol. Akibatnya penjualan menjadi turun, bahkan cenderung tidak ada, nol. Nah, oleh karena itu kalau sudah seperti itu, biaya relevan menjadi keputusannya. Apa yang harus dilakukan oleh manajerial? Contoh COVID kemarin ya, perusahaan sudah melakukan produksi, kemudian tiba-tiba dihantam COVID das. Pemerintah memberlakukan kerja WFH, work from home. Otomatis perusahaan akan berpikir skala produksi akan turun. Kemudian produk yang sudah dihasilkan sebelumnya itu belum sempat laku, belum sempat dibeli oleh konsumen. Karena apa? Ada program pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Nah, kemudian macam-macam kan ya. Dari situ juga berdampak kepada daya ekonomi menurun. Artinya apa? Produsen harus melakukan yang namanya penyesuaian. Pemasukan tidak ada, bahkan cenderung kecil. Proses produksi tetap harus berjalan. Pak, kenapa harus berjalan? Iya, karena kan perusahaan akan memperoleh keuntungan ketika produksi berjalan. Nah, tapi produksi akan berjalan ketika penjualan berjalan. Otomatis keputusan biaya relevan ini akan memaksa manajerial, berarti saya harus bisa survive, resisten, bertahan gitu ya. Bahasanya kalau dalam ekonomi itu resilient, bertahan. Dengan anggaran yang ada ini, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, efisiensi biaya produksinya. Produksi kalau tetap berjalan oke, tetapi penjualannya semakin turun, berarti spesifikasi spesifikasi bahannya, nah itu agak diturunkan. Nah, itu biar relevan. Contoh misalkan biasanya kualitas 1 ini menggunakan kualitas yang bawahnya 2. Produksi kan tetap jalan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ternyata setelah dilakukan kalkulasi, evaluasi oleh manajer produksi dan keuangan, keuntungan masih belum bisa didapat. Solusi berikutnya adalah kira-kira apa? Solusi berikutnya, kalau biaya sudah ditekan nih, penjualan itu kan nggak bisa dipaksa, karena kondisi pada saat itu adalah pandemi. Apa yang harus dilakukan oleh manajer? Kira-kira saja, teman. Kira-kira saja. Berarti apa? Kira-kira saja. Mungkin untuk gabung ke perusahaan lain sih, Pak. Oke. Manajer memutuskan bagaimana kalau kita bermitra. Iya. Atau misalkan ini perusahaan sedang kondisi sedang tidak sehat dalam segi keuangan, neraca keuangannya hampir dipastikan itu jelek ya, atau katakan hampir likuidasi. Apa yang harus dilakukan? Ya mereka harus bermitra, oke. Nah, tapi sebelum bermitra itu kan urusan terakhir ya, kebijakan kalau di portofolio keuangan itu urusan yang terakhir. Mereka harus melakukan intensifikasi dulu. Intensifikasi di sini salah satunya adalah restrukturisasi manajemen. Di yang katakan manajemennya lebar, besar, itu di restrukturisasi loh ya. Dipersempit lagi tetapi dengan tidak menghilangkan fungsi-fungsinya. Ya, yang tadi saya contohkan. Dulu produksi promo sendiri, sekarang dijadikan satu. Produksi dan promo jadi satu. Artinya menekan biaya. Pak, berarti di situ ada efek? Ya, ada efek. Efek apa? Ada yang tidak digunakan. Misalkan tenaga kerjanya sudah diefisienkan. Paham ya? Ada yang dirumahkan, ada yang dan sebagainya. Itu. Ya ini karena tekanan dari lingkungan, biaya yang tidak bisa dikontrol oleh manajemen. Pandemi itu kan nggak bisa dikontrol. Nah itu, sehingga saya tarik lagi ke pertanyaan, apakah biaya relevan dengan pengambilan keputusan manajerial? Sangat relevan. Baik, adakah yang lain?
Baik, kalau memang dirasa cukup, terima kasih teman-teman untuk perkuliahan kita pada bagian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa kita lakukan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.